Halo, apa kabar? Selamat siang rekan-rekanku, teman-temanku, khususnya yang dari Sekolah Doa Pelangi Kasih. Selamat berjumpa sekali lagi dengan tema hari ini yang akan kami renungkan bersama-sama ialah hubungan erat dengan Tuhan Yesus. Dan itu rupanya tema yang sangat disoroti oleh Yohanes, penulis Injil Yohanes itu. Rupanya dia mempunyai sudut pandang yang sangat berbeda dengan penulis-penulis Injil yang lain. Selalu dia memperhatikan itu. Ya, selalu memperhatikan orang-orang yang ketemu Tuhan Yesus, selalu hubungan pribadinya gimana dan akibatnya apa. Ya. Nah, untuk masuk ke tema seperti ini, saya ingin mengulang yang tempo hari aku kan sudah pernah bicara ya mengenai Tuhan Yesus yang dikenal oleh Rasul Yohanes ya. Lalu hari ini saya membicarakan mengenai Injil Yohanes lagi yang kedua dengan sorotan ini yang ketajaman si Rasul Yohanes untuk melihat hubungan orang-orang yang pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sangat pribadi dan akhirnya perubahan itu pribadi dan kekal, saudara. Ya. Seperti yang pernah saya singgung, yaitu Nikodemus, pasal 3 dari Injil Yohanes. Semua sudah pernah membacakan yang ada Yohanes 3:16 itu sangat terkenal. Nah, Nikodemus itu kan orang Sanhedrin ya, orang Farisi, orang yang mengerti agama, orang yang taat kepada agama orang Farisi, tapi dia tidak mengalami pribadi dengan Allah yang disebut Allah yang telah mengutuskan Yesus Kristus datang. Tapi dia datang kepada Yesus kan menanyakan, saya lihat bahwa kalau bukan Allah menyertaimu, tidak mungkin kamu berbuat mukjizat begitu banyak. Nah, itu sebabnya dia bertanya pada Yesus, ya, bagaimana saya bisa berjumpa dengan Allah itu? Bagaimana saya bisa masuk kerajaan surga? Nah, lalu Yesus mengutarakan tentang hidup baru kepadanya, yang dilahirkan dari daging pula, yang dilahirkan dari roh pula. Ya, pada mulanya dia salah tafsir, dikira daging. Aku udah tua, bagaimana saya harus lahir kembali, masa masuk rahim ibu daging itu keluar. Nah, itu karena dia nggak tahu, dia tidak tahu apa artinya percaya Allah dan mentuhankan Allah. Itu perbedaannya. Orang-orang Farisi percaya Allah, percaya sangat, bahkan ketat sekali hukumnya, hukum Tauratnya, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Hari Sabat aja mangkoknya katanya enggak boleh dicuci, dalamnya hanya luarnya. Wah, kagetin orang ya. Sampai begitu mengikuti Tauratnya mereka, tetapi tidak punya hubungan pribadi dengan Allah itu. Itu sebabnya pada waktu Yesus yang diutus datang ke dunia ini, musuh yang terbesar dari Tuhan Yesus adalah orang Farisi kan? Betul nggak? Yang terus menghalangi, menentang, bahkan ingin membunuh dia, kelompok ini. Karena dia tidak dianggap utusan Allah dan dia tidak dipercayai oleh orang-orang Farisi itu. Bahwa Allah perlu utusan, Allah akan mengutus orang dan akan menjadi juru selamat, itu di dalam benak pikiran mereka tidak ada gitu. Pokoknya mereka tuh sudah mendapatkan semuanya asal mengikuti Taurat Musa, 10 hukum sudah gitu. Nah, ini termasuk si Nikodemus yang sedang bertanya ini. Nah, itu sebabnya dia tidak bisa mengerti. Ya, secara daging kamu sudah lahir, artinya kamu tuh umur berapa? Berarti kamu sudah dilahirkan di dunia ini berapa tahun. Tetapi secara roh, nah, roh itu ialah harus lahir dari roh lagi. Roh dilahirkan dari roh. Artinya kamu memang manusia yang tubuh, jiwa, dan roh. Tapi yang selama ini hidup adalah jiwa dan tubuhmu. Kejiwaanmu, pikiranmu, emosimu, keputusanmu, pola pikirmu, ideologimu, semua itu termasuk kejiwaan. Kalau roh itu hanya untuk berjumpa dengan roh, dan itu roh Allah untuk menyembah dia. Nah, tapi bagi orang Yahudi tidak mudah, saudara.
Karena dia menganggap dia sudah menyembah Allah. Saudara, kalau engkau melihat orang Yahudi menyembah Allah itu, kau bingung loh saudara. Kalau nyanyi musiknya tuh ya musiknya kita ini musik padang pasir itu loh, yang musik dangdut. Kamu jangan heran loh sebetulnya. Sebenarnya musik dangdut itu juga musiknya orang Yahudi. Coba pergi ke tanah Holy Land, lihat aja, ikutin kalau mereka lagi memuji. Gerak semua, nari, gila sekali. Nggak kayak kita hari ini bilang, wah itu mah kelompok karismatik, itu mah sesat. Ada nggak, belum pernah melihat sih. Saya pernah kok tinggal bersama-sama dengan orang Yahudi. Begitu ketatnya. Hari Jumat sore sudah stop semuanya. Ya, Sabtu, mereka benar-benar. Mereka menganggap itu udah menyembah. Jadi sangat agamawi. Ya, yang dilihat itu hanya formalitasnya semuanya. Ya. Nah, tapi Tuhan Yesus bicara kepada Nikodemus, lupanya dia menangkap. Akhirnya dia kan berubah. Ya, Yesus bilang, kamu tahu angin, tapi kamu lihat dia bertiup, tapi dari mana kemana nggak tahu. Lahir baru juga begitu. Kamu harus ketemu Roh Allah pribadi, dan engkau bertobat karena engkau diperbarui oleh Roh itu. Hidupmu bukan agamawi lagi. Hidupmu bukan kedagingan lagi. Hidupmu adalah mengikuti kehendak Allah. Nah, itu yang ditekankan oleh Tuhan Yesus. Nah, dari mana aku tahu kalau dia berubah? Jelas dia berubah. Dari mana tahu? Injil Yohanes pasalnya yang ke-19 kalau saya nggak salah. Pada waktu Yesus disalib mati, dia menyumbang. Nyumbang apa? Rempah-rempah dan mur 100 kati. Ya. Berarti dia mengerti artinya kematiannya Yesus. Bahkan di dalam Sanhedrin rapat itu pun dia mengucapkan kata-kata yang luar biasa. Dia bilang tidak bisa mengadili orang yang tidak diselidiki dan tidak ada di dalam hukum. Itu kata-katanya si Nikodemus. Jadi rupanya Nikodemus bukan saja kenal Yesus, tapi ada hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Jadi saudara sekalian, maka Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa yang paling penting adalah pengenalan pribadi dengan Dia, bukan mengikuti agama Kristen, ya, bukan mengikuti sesuatu agama. Nah, ini yang ditekankan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ketiga. Lalu pada waktu pasal keempat, Yesus, nah ini inisiatif Yesus. Yang tadi seorang berpangkat loh Nikodemus, ini inisiatif Nikodemus, cari Yesus. Lalu ditemukan, dijawab kekosongan jiwa dia yang selama ini dia belum mengenal Allah secara roh, secara kebenaran dan kesungguhan. Nah, tapi si pasal 4 ini si perempuan Samaria yang tidak pernah ditulis namanya, ini Yesus yang cari. Ya, Yesus mau menjadi sahabat orang berdosa. Perempuan Samaria pada saat itu orang Samaria sama orang Yahudi itu bermusuhan. Ya, memang sejak zaman Yerobeam. Yerobeam itu memisahkan kedua kerajaan utara dan selatan. Yerobeam itu membawa penyesatan. Karena orang-orang yang di bagian utara itu jangan suka pergi ke selatan, ke Yerusalem untuk ibadah. Yerusalem itu adalah tempat pusat ibadah. Ya, pria-pria dari orang-orang Yahudi zaman itu bisa 3 kali sebulan datang ke Yerusalem. Nah, si Yerobeam ini takut. Nanti kamu sering pergi ke Yerusalem, nanti tidak kembali. Nanti kamu ikut si Yerobeam. Ya, Yerobeam nanti takut nanti ikut ke Rehabeam. Nah, itu sebabnya si Rehabeam itu bikin lembu, bikin penyembahan, sasaran penyembahan. Salah satu ditaruh di Samaria. Jadi akhirnya orang Samaria jadi penyembah-penyembah berhala. Ini sejarahnya, saudara. Nah, Yesus sudah tahu bahwa orang Samaria bermusuhan dengan orang Yahudi. Mereka adalah penyembah-penyembah
berhala. Dan itu dicari, ya. Mulai Yesus berinisiatif minta air, ya. Tapi si orang perempuan Samaria ini kan sifatnya judes, ya. Kamu nggak malu orang Yahudi minta air sama saya orang Samaria, gitu. Memang mereka tidak bergaul. Tapi Yesus terus dengan sabarnya. Perhatikanlah saudara sekalian. Yang diperhatikan oleh Yesus bukan sikapnya, bukan bahasamu kasar tidak kasar, bukan kamu menyinggung saya tidak menyinggung. Tidak. Yesus mengasihi orang berdosa. Mau sikapmu seperti apa, dia tidak gubris. Kamu nolak dia, dia tidak sakit hati. Inilah Tuhan Yesus. Malah diajak komunikasi terus. Sampai lihat kalau saudara membaca dari seluruh kitab Injil Yohanes 4, kan ada kemajuan. Dari bilang, enggak malu kamu musuh, makin maju. Tuhan, Yesus memperkenalkan air hidup. Air hidup dari mana Tuhan? Kamu kan enggak punya timba, kamu ngambil pakai apa ini sumur tinggalan dari Yakub. Oh, dalam sekali. Tuh, mulai pakai Tuhan, ya. Wah, kalau ada air yang sekali diminum tidak akan haus lagi. Aku juga mau. Nah, mulai ada pendekatan. Ya, terus Yesus bilang panggil suamimu datang. Oh, dia bilang enggak, aku enggak punya suami. Tapi Yesus bukan maki-maki dia enggak punya suami, dimaki-maki, enggak malu kamu. Enggak. Yesus para puji dia, jujur kamu bagus. Memang kamu tidak punya suami, tapi kamu sudah pernah punya 5 suami dan sekarang pun bukan suamimu. Wah, kaget dia. Kok ini ada orang bisa mengerti riwayat hidup saya? Langsung loncat. Tuhan, aku tahu kamu ini nabi ya. Lihat progresif kan? Ya. Akhirnya dia melihat Yesus bukan lagi musuh, bukan lagi cuman orang pinter, tapi nabi. Ya toh, maju kan? Nah, lalu dia mulai tanya kan, wah ini nabi. Kalau kamu katanya ibadah mesti di Yerusalem, kalau kami ibadah di sini gunung aja cukup. Tuhan mengatakan, tidak di Yerusalem, tidak di gunung ini. Penyembah benar dengan roh dan kebenaran. Kebenaran dalam bahasa Indonesia kurang jelas ya artinya. Dalam bahasa yang lain itu artinya roh dan kejujuran dengan firman. Itu roh dan kejujuran dengan firman. Jadi saudara sekalian, ini menjadi hubungan pribadi terjadi antara si perempuan Samaria dan Yesus. Akhirnya dia tahu bahwa dia ketemu Mesias. Dia ketemu Juru Selamat. Dia ketemu orang yang mau mengampuni, menerima dia sebagaimana dia ada. Walaupun dia ini orang yang tidak dipandang di masyarakat. Dia tidak dimaki-maki. Tapi dia diterima sebagaimana dia ada. Akhirnya dia tinggalkan buyungnya. Dia masuk ke kota menjadi saksinya Tuhan Yesus. Lihat saudara, perubahan-perubahan itu Tuhan lakukan melalui interpersonal relationship. Saudara, kalau hari ini Anda tidak mengalami hadirat Allah, tidak mengalami bimbingan Allah dalam hidupmu, jangan-jangan masalahnya di situ. What's wrong with your interpersonal relationship with God, with the Holy Spirit, with Jesus Christ Himself? Ya, ini seringan yang menjadi masalah loh saudara. Sering kita nggak gubris, kalanya nggak kelihatan. Firman ya begitu-begitu. Sebetulnya semua masalah yang hari ini kita hadapin, baik itu pribadi maupun itu secara keluarga, coba perhatikan. Kalau Anda mau mencari secara jujur di depan Tuhan, pasti di situ. Engkau sendiri nggak beres dengan Tuhan. Itu sebabnya engkau cari gara-gara. Itu sebabnya yang lain-lain itu menjadi beban dan kesulitan bagimu. Coba beresin deh. Beresin dengan Tuhan. Kalau kamu sudah merasa Tuhan sudah menerima engkau sebagaimana ada. Kalau dosamu betul-betul sudah merasa diampuni, engkau menjadi orang yang paling damai sejahtera. Dan tidak mungkin engkau suka mencari gara-gara. Benar. Orang penuh dengan damai sejahtera tidak doyan itu. Ngomongin orang lah, sakit hati lah, cemburu lah, apa. Benar saudara. Damai sejahtera itu tidak bisa dibeli dengan uang. Dan betul-betul itu harus kau nikmati karena itu hadirat Allah bagi orang yang sudah percaya dan bertobat.
Seperti si Nikodemus yang artinya bertobat itu yaitu dibangkitkan rohmu lagi. Yang kamu punya tapi kamu tidak bisa menghidupkan. Jangan bilang orang gak percaya Tuhan gak punya roh. Punya, tapi tidak dihidupkan. Ya, seluruh hidupnya tujuannya ke yang lain. Roh itu kelaparan, ke setengah mati. Jadi akhirnya mencari-cari dan tidak dapat jawaban, saudara. Benar, saudara sekalian. Sungguh, saudara sekalian. Tidak ada hidup yang lebih bisa memuaskan hatimu oleh karena hadirat Tuhan sendiri. Itu yang Tuhan berikan juga kepada kedua orang ini, baik Nikodemus maupun si perempuan Samaria ini. Nah, tetapi dua-duanya itu setelah menjadi saksi kan, Nikodemus menjadi saksi di tengah-tengah Sanhedrin. Sanhedrin itu kalau kita sekarang ngomong DPR, ya, orang-orang, para orang yang terpandang. Nah, si perempuan Samaria ini menjadi saksi, ya, di kota Samaria. Nah, orang-orang sampai ngomong, oh sekarang kami percaya Yesus bukan hanya karena ceritamu, tapi kami sudah berjumpa dengan Yesus itu sendiri. Tetapi yang aneh, saudara, pasal 5, dia tidak izinkan orang yang diselamatkan atau dapat berkat dari Yesus untuk bersaksi. Nah, lucu ya. Apa sebabnya? Nah, ini saudara. Pasal 5 menceritakan seorang yang lumpuh 38 tahun berbaring di pinggir kolam Siloam. Kolam Bethesda. Ya ta? 38 tahun. Ya. Lalu Yesus datang kepadanya, ditanyakan, maukah engkau sembuh? Ya mau aja, semua orang sakit kok enggak mau sembuh. Semua mau, betul. Tetapi dia isinya bukan mau, tidak mau, ngeluh, ngomel. Wah, kamu kan tahu ini kolam ini airnya setiap tahun sekali ada malaikat yang datang yang menggoncangkan air. Siapa jatuh, ya siapa terjunkan dirinya yang pertama kali dia dapat kesembuhan. Dan saya lumpuh, saya kan berebut sama mereka kan nggak keburu, jadi aku tidak pernah kebagian, jadi aku tidak pernah sembuh. Saudara, yang ditanyakan mau sembuh apa enggak, jawabnya sebakul kepahitannya. Inilah manusia, saudara. Betul kan? Sebetulnya mau sembuh apa? Ya cukup. Tapi Yesus tahu. Ya, langsung Yesus bilang, bangun, angkat tilam kamu. Dia nggak berargumen lagi sama Yesus. Angkat. Ini iman dia tumbuh. Dan dia bangun dan dia berdiri dan dia jalan. Tapi Yesus tahu ancaman terbesar bagi orang ini adalah orang-orang Farisi yang tidak akan menerima dia sebagaimana ada. Pasti dia akan diserang karena apa? Karena mereka kalau tahu ini Yesus yang menyembuhkan, pasti diserang. Kedua, Pak, karena peristiwa itu terjadinya pada hari Sabat. Saudara pernah berpikir, kenapa sih Yesus cari gara-gara terus? Hampir yang disembuhkan itu seringan hari Sabat. Kenapa sih? Emang Yesus nggak tahu hari Sabat itu harus dikhususkan untuk menyembah dia. Kenapa dia harus melakukan ini? Yesus ini tukang cari gara-gara rupanya. Benar? Itulah saudara. Itulah anak Allah yang akan menjelaskan hidup agamawimu itu salah. Sabat itu termasuk agamawi yang diajarkan dari 10 hukum Musa. Betul? Hormatilah ayah ibumu. Kuduskanlah hari Sabat. Ya, yang dikuduskan seminggu sekali. Tetapi saudara, kalau saudara melihat dari Injil Matius pasal 5, itu kan Yesus mengulang dari pasal 5, sepertinya memberi penjelasan tentang 10 hukum. Pada waktu Yesus menjelaskannya, tidak selalu bilang, Musa ngomong gini. Terlalu, tetapi aku berkata. Jadi dia tidak langsung ikut Musa punya. Betul? Kalau menurut Taurat Musa tidak boleh berzina. Betul. Tetapi Yesus bilang, aku katakan, siapa melihat wanita dan timbul hati birahinya, dia sudah berzina. Lihat, tetapi itu seperti berlawanan. Tetapi kamu lihat dari sudut pengesahan agama, tapi aku melihat dari sudut
pandang Allah yang Maha Kudus. Lihat, terus kok coba saudara ketemukan. Bahkan Yesus berkata, aku datang bukan membuang Taurat, tetapi aku menggenapinya. Jadi kalau Anda cuma tahu Taurat dan melakukan Taurat, Anda akhirnya terjebak hidup agamawi. Sama saudara, kekristenan juga banyak yang agamawi loh. Ya, kalau kami tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus pribadi, agamawi nanti semuanya. Sampai yang terakhir saudara, ya toh dikatakan ada orang kuno yang mengatakan kalau Tauratmu mengatakan gigi ganti gigi, mata ganti mata, itu baru adil. Tapi Yesus mengatakan apa? Kalau orang tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Coba, nggak masuk akal kan? Itu dunia pengadilan itu nggak adil. Yang namanya adil itu gigi ganti gigi, mata ganti mata, itu baru adil. Betul nggak? Ini kan nggak adil. Tapi inilah yang dilakukan oleh Allah. Saudara, apakah perbuatan Yesus disalib, Yesus disersah, Yesus dikatain gila, Yesus dikatain kerasutan setan, Yesus dikatain segala, apakah itu adil? Tidak ada yang adil kok, tidak ada yang benar kok. Tapi dia harus menanggung semuanya itu, ya. Demi apa? Demi menebus orang yang ngata-ngatain dia. Jadi yang benar merelakan diri mati bagi yang tidak benar, itu keadilan Allah. Itu kasih karunia dari Allah. Itu bukan keadilan manusia. Manusia tidak sanggup. Manusia selalu menangin diri sendiri. Dan manusia selalu pengen equal. Kalau Anda pengen dengan Allah pengen equal, Anda tidak sanggup. Tapi Allah yang mengangkat Anda. Ketidakmampuan, ketidakberdayaanmu, kau ditebus dan diangkat. Jadi saudara, kekristenan itu bukan agama sebetulnya menurut saya. Kekristenan itu adalah hubungan dengan Allah pribadi. Amin. Bukan agama. Dia tidak mengajarkan agama. Tidak menekankan suatu upacara agama yang harus diikuti oleh semua gereja. Nah, buktinya bentuk gereja macam-macam, ibadahnya juga macam-macam, caranya silahkan aja. Betul? Karena dia Allah yang maha tahu, maha hadir, maha kuasa itu benar-benar mengerti apa yang terjadi di dunia ini, apa yang terjadi di dalam hidup orang di dunia ini. Jadi Allah dengan kasih karunia-Nya, dengan keadilan yang pakai teorinya dia, bukan keadilan manusia. Dia menjumpai kita dan mengangkat kita. Itulah kekristenan. Itulah yang namanya hubungan interpersonal relationship dengan Yesus Kristus. Nah, saya lanjutkan sedikit karena tadi saya ngomong ini tidak dituntut untuk menjadi saksi. 38 tahun dia menjadi orang yang lumpuh. Dia sembuh dan dia tahu ancaman bagi orang ini. Yesus tahu akan dihukum, akan diseret, akan diapain. Jadi dia tidak tuntut. Tapi selanjutnya kalau saudara melihat dari pasal 5, Yesus terus menjelaskan terus ini. Terus dari ayat 19 terus sampai belakang. Bahwa dia tidak pernah melakukan sesuatu karena keinginan dia sendiri. Termasuk menyembuhkan orang itu. Pasal 5 itu kan selalu dia mengatakan bahwa kesaksianku bukan daripadaku, tetapi Allah Bapa yang bersaksi untukku. Ya, bahwa penghakimanku bukan daripadaku, karena Allah yang memberikan hak itu kepada saya. Ya, pekerjaanku bukan daripadaku, tetapi pekerjaan Allah yang aku selesaikan dan sebagainya. Dari di situ Yesus mengajarkan bahwa dia sebetulnya ada utusan Allah satu-satunya yang harus menyelesaikan pekerjaannya Allah. Maka murid-muridnya datang, kok Yesus kok gak mau makan, malah ngomong-ngomong sama orang perempuan Samaria, perempuan pelacur ini. Karena Yesus mengatakan makananku bukan apa? Bukan makanan dunia ini. Makananku adalah melakukan kehendak Allah, saudara. Makananmu apa, saudara? Ya, betul?
Orang judi makanannya adalah kartu judi. Benar. Orang dagang makanannya baca koran tiap pagi. Melek baca koran. Sahamnya gimana ya? Dagangnya gimana ya? Ya. Pasti orang apa ya hidupnya apa yang dicari. Masing-masing kita mempunyai makanan masing-masing. Betul? Tetapi Yesus mempunyai makanan yang hanya melakukan kehendak Allah. Hanya itu yang membawa kita ke dalam nilai-nilai kekekalan. Karena semua yang Anda cari semua sampai ke ujung bumi, sekalipun Anda dapat nanti hilang semua. Ya, nyawamu sudah hilang, itu pun hilang. Itu sebabnya jangan takut, jangan gentar, jangan sedih, jangan bingung dengan ancaman apapun yang akan terjadi di masa depan hidup kita. Karena kita masuk era penghakiman atau era akhir zaman, memang begitu. Saudara akan melihat kan, semua terkontaminasi, saudara akan melihat kan, semua menjadi bencana. Semua menjadi bencana. Dan ini adalah dunia yang harus kita hadapi. Dengan apa? Bukan dengan lari sana, lari sini. Itu pelarian. Tapi dengan mentangkap satu nilai kekekalan. Yang telah Tuhan janjikan, yang telah Tuhan berikan. Sebagai kasih karunia. Melalui Roh Kudus yang Dia berikan. Dan melalui hidup yang kita dapatkan dari Tuhan. Itulah yang harus kita pegang pagi, siang, dan malam. Sehingga di sini Dia mengatakan, ya toh. Jadi apa yang Dia katakan kepada tadi yang si lumpuh itu, Dia tidak suruh ayo kamu sebarkan, tidak, karena Dia tahu si lumpuh itu akan menghadapi penghakiman. Ya, tetapi Yesus telah memikul semua penghakiman itu. Ya, saya tidak tahu waktuku masih. Aduh, tinggal sedikit. Ya. Nah, itu sebabnya Saudara, hari ini boleh seluruh dunia curiga atau benci sama kamu. Kamu bisa ditolak semua. Tapi tidak jadi masalah kok. Kenapa? Kamu kan tidak hidup karena mereka. Kamu kan hidup karena Tuhan. Asal Tuhan tidak menolak kamu. Betul nggak? Kalau kamu diterima seluruh dunia, tapi Tuhan menolak kamu, celakalah akhir hidupmu. Setelah kamu tinggalkan dunia ini kemana? Karena kamu ditolak oleh Tuhan. Betul nggak? Lebih baik kita saat ini terus memikirkan tentang hidupku dan kekekalan, nilai kekekalan. Dimulai dengan iman. Ya tak? Betul kan? Kita semuanya tahu kan? Seperti itu yang sakit lumpuh. Dia imani omongan Tuhan. Dia ambil tikarnya. Kalau enggak dia kan enggak menikmati iman menjadi kenyataan itu. Nah, tetapi selanjutnya Saudara, masih ada waktu sedikit, saya teruskan di pasal 6. Ada orang yang mengimani tapi iman sementara. Siapa? Pasal 6 menceritakan tentang 5 roti dan 2 ikan, betul? Semua tahu ceritanya di 4 Injil ada semuanya. Tetapi Injil Yohanes menceritakan lebih daripada itu. Setelah 5 roti, 2 ikan, setelah Tuhan bagikan, murid-murid bagikan, sisa berapa? 12 bakul. Yang makan berapa? 5.000 orang. Waduh, kamu kebayangin itu. Terus gimana? Kalau di 3 Injil yang lain kan ya sudah, nggak ada sambung. Kalau Injil Yohanes pasal 6 ada sambungannya. Sambungannya apa? Esokan harinya orang-orang itu cari Yesus. Ya toh? Sedangkan malamnya Yesus sudah nyebrang. Sudah tidak di tempat pantai itu. Murid-muridnya juga sudah nyebrang. Maka orang-orang cari. Kok nggak ada ya? Kapalnya Yesus nggak ada ya? Kapalnya murid-murid nggak ada. Wah, mereka kejar. Nyebrang ke seberang. Ketemu Yesus di situ. Ya, mereka ingin apa? Mengeluh-elukan Yesus dan ingin merajakan. Yesus enggak mau. Yesus tahu kamu kenapa cari saya? Karena kamu ingin mendapatkan roti tiap hari. Kalau punya Tuhan Yesus sebagai raja kan enak, nggak usah kerja. Yesus buat mujizat aja tiap hari. Jadi saudara sekalian, ada orang sudah menikmati mujizat, tapi belum ketemu pribadi Allah. Mungkin Anda termasuk pernah menikmati mujizat, pernah sakit, parah sembuh, pernah gagal ditolong Tuhan, pernah jatuh dibangkitkan Tuhan, pernah apa-apa. Tapi kenapa nggak ketemu Tuhannya? Karena motivasimu, imanmu tidak benar.
Ini orang-orang kan 5.000 orang nih nggak benar. Nggak semuanya benar. Buktinya nanti yang rame-rame minta salibkan dia ya antara lain ya ini. Saudara bayangkan penduduk zaman itu kan nggak banyak, nggak kayak sekarang jutaan. Betul? Dia nikmati apa yang Tuhan beri rotinya. Tapi untuk mengikut Yesus nanti dulu. Hari ini kita bukankah menjadi Kristen yang imannya seperti itu? Nikmati semua yang Tuhan beri. Tapi untuk benar-benar mengikut dia, pikul salib mengikut dia nanti dulu. Ya tah? Ya tah, saudara? Itulah sebab itu Yesus tahu, Yesus Maha tahu. Dia bilang, kamu cari saya hanya karena roti. Terus Yesus bilang apa? Carilah, jangan kesibukanmu, kecapeannya. Jangan cari yang roti yang dimakan yang panas sebentar habis. Carilah roti yang hidup. Nah, ini yang diteruskan oleh Injil Yohanes yang dia beda dengan yang lain. Carilah roti hidup. Yang Yesus itu sendiri adalah roti hidup. Ya, dia mengatakan seperti engkau tidak usah beli dapat mana dari surga pada waktu di perjalananmu, nenek moyangmu di padang belantara. Demikian juga roti surgawi adalah saya. Aku boleh dimakan, darahku boleh diminum, dagingku boleh dimakan. Wah, bingung lagi. Ke murid-muridnya bingung, ini apaan sih kok Yesus ngajarin kita kanibal ya? Bingung lagi itu kalau saudara baca. Mereka belum nangkep bahwa Yesus satu hari akan dipantek, Yesus satu hari akan mati dan darahnya akan dialirkan, dagingnya akan dihancurkan. Itu mereka belum nangkep sampai di situ. Tapi Yesus bertanya akhirnya kepada muridnya kan, termasuk Petrus. Petrus, ini terlalu sulit ya ajaran ini bagimu. Apa kamu mau meninggalkan saya juga? Benar, ada ayatnya sudah ke 60-an deh. 62, 63 di situ saudara bisa membacanya. Tuh ya. Ya ta? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak ada gunanya. Perkataan-perkataan ini yang kukatakan ini kepadamu adalah roh dan hidup. Wah, Petrus bingung, sangat sulit ditanya lagi. Kamu mau meninggalkan saya juga, Petrus? Yes, terus untung ya, kali ini dia jawabnya benar. Ya Tuhan, Engkau mempunyai hidup kekal. Kepada siapa lagi aku mau ikut? Jangan-jangan bukan hidup kekal, hidup sementara dan hidup sesat. Engkau yang punya jalan hidup kekal. Engkau yang akan memberikan hidup kekal. Kepada siapa lagi aku harus ikut? Saudara, marilah kita renungkan pada siang hari ini. Kepada siapa engkau harus ikut? Dunia berguncang terus, gak ada habisnya. Perubahan-perubahan, bahaya membahayakan terus. Kepada siapa kita bersandar? Kepada siapa kita, apa yang kita cari? Apalagi kalau saudara melihat sekarang COVID. Kayaknya tidak semudah itu loh ya. Menurut doa saya pribadi, tahun ini tidak selesai. Jangan kamu harap, oh sebentar lagi dapat imunisasinya gimana. Menurut doa saya pribadi, saya bukan nabi, dia jadi nabi palsu lagi. Enggak, saya melihat enggak. Ya, gonjang-ganjingnya masih ya. Bahkan mungkin tahun depan saya pun enggak tahu. Tapi ini yang alat yang Tuhan pakai untuk memurnikan Anda dan saya. Memurnikan imanmu dan imanku. Makin panjang penderitaan, makin panjang nanti kesulitan-kesulitan, makin kelihatan kemurnian Anda dan saya. Betul? Kalau penderitaannya cuma pendek-pendek nggak kelihatan. Memang orang Kristen harus, semua orang senjata paling jitu itu ya ini, ujian-ujian. Dibakar apinya, dibakar oleh api yang tajam baru kelihatan emas itu murni atau enggak. Kalau ini sebentar lewat, oh nanti dablek lagi, sombong lagi. Menggantikan segala kesementaraan kepada kekekalan. Munafiknya tambah lagi.
Benar saudara, pada waktu aku berdoa untuk umat Kristen dan untuk gereja-gereja Tuhan, Tuhan jelas mengatakan, bukan urusan yang lain-lainnya Tuhan. God concerned about you and me. God concerned about the children of God. God concerned about the body of Christ. Itu yang dia concern about. Tuhan juga mengatakan, I just want to deal with you. Kamu jangan salahin siapa-siapa loh ya. Tuhan mau deal loh sama kamu. Kesungguhan, kemurnian imanmu. Tuhan tidak bisa disogok kok. Tuhan tahu riwayatmu dulu sampai sekarang. Tuhan tahu kemurnian atau tidak kemurnianmu. Sungguh saudara, ini adalah COVID, ini adalah pemurnian menurut saya. Pemurnian tubuh Kristus lebih-lebih. Karena yang lain itu enggak urusan. Yang lain itu urusan lain. Tapi Tuhan yang mau itu anak-anak dia yang sudah mengaku, sudah menyembah dia, palsu atau benar. Memberikan kesempatan iblis atau memberikan kesempatan bagi Tuhan. Itulah yang ingin saya sampaikan. Mari kita doa. Bapa yang di surga, biarlah kiranya renungan akan beberapa pasal ini menguatkan kami sekali lagi. Karena kami sering di dalam kedagingan kami tidak nurut akan roh kami. Tuhan, biarlah kami diajarkan dengan firman-Mu. Biar teman-teman kami tidak berhenti di sini. Pasal 3, 4, 5, 6 dibaca sekaligus. Apa itu arti hidup kekal? Apa itu nilai kekekalan? Apa itu yang ingin Tuhan berikan? Kenapa yang lain bersaksi? Kenapa ini tidak? Karena kesaksian manusia Tuhan tidak butuh. Tuhan mau kesaksian dirimu sendiri, bukan kesaksian yang lain. Oh Tuhan, sering sekali kami suka mendengar saksi orang lain. Tetapi pada waktu diri kami sendiri, kami tidak bisa apa-apa. Tuhan, tolong Tuhan. Kami tidak gila akan kesaksian-kesaksian. Tapi kami telah melihat kesaksian Yesus itu sendiri. Itu adalah dasar iman kami. Karena Engkau tahu isi hati manusia. Manusia pintar ngomong tapi tidak melakukan. Itu sebabnya ucapan-ucapan manusia belum tentu bisa dipercaya. Tuhan mau mempercayakan dirimu kepada orang yang sungguh-sungguh di hadapanmu. Baik di dalam pasal 2 pesta perkawinan, Tuhan juga tidak mempercayakan orang-orang itu. Baik ada di dalam pasal 6, Tuhan juga tidak mempercayakan orang-orang yang telah melihat mujizat besar itu. Karena Tuhan tahu isi hati manusia. Tuhan, Kau tahu isi hati kami persis Tuhan. Tolong kami Tuhan, murnikan kami, relakan kami, tajamkan hati rohani kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.